Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-puji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebangan dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 1, 3, 4. Mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kembali memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 21 bait yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kerendahan hati kita menilik hidup kita selama ini. Apakah sudah mengasihi Tuhan dan sesama? Berkaca dalam firman-Nya Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama-sama dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati kita menyanyikan kidung penyesalan, kidung Jemaat 27, meski tak layak diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah bagi kita yang bertobat terambil dari Ibrani 9 ayat 14 sampai dengan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sungguh indah anugerah Tuhan, karenanya bagi kita yang menerima anugerahnya, mari memiliki kehidupan baru, perilaku baru dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan dan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mari bersama-sama menyanyikan nyanyian kesambutan dari kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita menerima firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur pada saat ini
kami bisa bersama-sama meski melalui streaming kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan bahkan perjumpaan itu juga semakin indah karena kami bersama-sama bertobat dan memiliki kehidupan baru. Dan dalam kehidupan baru itu kami dikuatkan melalui firman yang akan bersama-sama kami terima. Tuhan memberkati hati, pikiran, dan nalar kami sehingga diterangi oleh Roh Kudus dan kami mampu mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Mu sebagai perilaku kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima terdapat dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Amin. Oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat ini diberi tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 tadi, mungkin juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Seperti apa wujud persekutuan yang dimaksud oleh Kristus? Dan bahkan Kristus saat itu menggambarkan tentang orang berdosa yang harus dinasihati. Yang pertama yang harus dan sangat mendasar harus kita pahami adalah Kristus sama sekali tidak punya niatan atau memerintahkan melakukan penghakiman bagi siapapun juga. Dalam konteks pemikiran Kristus saat itu, dosa yang dimaksud dalam ayat 15 adalah dosa yang sudah umum diketahui. Dosa yang dilakukan orang dan itu memang sudah banyak orang ketahui. Dan kemudian seseorang terpanggil untuk menasehatinya. Seseorang dituntun Roh Kudus untuk menasehati. Sehingga refleksinya bagi kita, bahkan berkonteks saat itu, bahwa ini bukan sedang memviralkan aib orang lain. Bukan sedang memviralkan dosa orang lain. Bukan sedang memviralkan keburukan orang lain. Tidak. Dosa dalam konteks ini adalah dosa yang umum diketahui. Refleksinya bagi kita,
dalam mewujudkan persekutuan kasih dan sebagai wujud ibadah adalah bahwa kita belajar dari perkataan Kristus ini untuk tidak menyebarkan aib, keburukan, dosa orang lain. Ini konteksnya adalah dosa yang sudah diketahui banyak orang, dan kemudian ada yang terpanggil untuk mendapatkannya kembali. Jadi di sini tidak ada penghakiman, di sini tidak ada merasa benar, tidak. Tetapi dengan tujuan untuk menyelamatkan dia dari dosa yang umum diketahui orang itu, dari perbuatannya yang salah yang sudah diketahui banyak orang itu. Nah, dan juga adalah tujuan dikatakan dalam ayat 15 tadi, mendapatkannya kembali. Itu adalah tujuan dari ayat 15 sampai dengan ayat 17 tadi. Tujuannya tetap untuk mendapatkannya kembali. Dalam bahasa Yunani, mendapatkan kembali itu peripeso. Artinya adalah memeluk kembali. Artinya adalah membawa pada kawanan kembali. Bukan menghukum, bukan menjatuhkan, bukan mengucilkan, bukan merendahkan. Jadi mendapatkan semua rangkaian nasihat, semua rangkaian proses untuk membuat orang ini kembali ke jalan yang benar itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, bukan untuk membuangnya dari jemaat, tetapi untuk mendapatkannya kembali. Refleksi bagi kita adalah setiap kali mungkin ada orang yang bersalah dan dosa itu memang menjadi batu sandungan begitu banyak orang, dan kita terketuk untuk menolong dia, untuk mengajak dia kembali, itu bukan untuk lebih menjatuhkan dia, bukan untuk lebih merendahkan dia, mempermalukan dia, tidak, tetapi merangkulnya, tetapi mengembalikan dia pada kawanan domba. Dosa apapun itu, kesalahan apapun itu. Karena kita tahu sebagai orang atau manusia, kita juga tidak luput dari kesalahan. Ketika kita mau menyadari bahwa kita juga punya salah, punya dosa, maka tidak ada penghakiman di sana. Yang ada adalah ingin mendapatkannya kembali, merangkulnya kembali, menerimanya kembali. Bukan memisahkan diri kita dengan dia, bukan membuat benteng antara kita dengan dia, bukan membuat jarak antara kita dengan dia, tidak. Mendapatkannya kembali adalah memeluk kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Dan kemudian dikatakan oleh Yesus tentang terikat di bumi juga terikat di surga, dilepaskan di bumi juga dilepaskan di surga. Bapak Ibu jika mengingat khotbah 23 Agustus baik yang streaming maupun yang offline atau ibadah di gereja, ini masih sama seperti yang dikatakan Kristus kepada Petrus tentang kunci kerajaan surga, atau dalam bahasa Latinnya adalah claves rigmi kai lorum, yang adalah wewenang, tanda-tanda kerajaan surga. Wewenang membagikan tanda-tanda kerajaan surga. Bukan hanya tentang mengikat yang ada di sini, misal mengikat keburukan supaya keburukan itu tidak menyebar dan kemudian meracuni yang lain, itu juga terikat di surga. Mengikat persaudaraan, mengikat persekutuan, itu juga terikat di surga. Tetapi juga tentang diri sendiri, di mana jika kita mengikat kasih, menahan kasih, mengunci berkat, mengunci kebaikan, mengunci kebahagiaan, mengunci doa, mengunci keramahan, mengunci senyum, maka berkat-berkat itu juga terkunci, terikat di surga dan tidak kita terima. Tetapi jika kita membebaskan kasih, memberikan kasih bagi siapapun juga, kita kemudian menjadi orang yang berbagi berkat, melepaskan berkat, melepaskan kebahagiaan,
Kita melepas kasih, di surga kasih itu terbebas turun bagi kita. Kita melepas berkat, di surga terlepas berkat turun tercurah bagi kita. Kita melepas pertolongan, di surga terlepas pertolongan dan turun bagi kita. Seperti dalam khotbah 23 Agustus, baik secara streaming maupun di gereja, Klaves Ritmi Kail. Dan kita diajak Tuhan mewujudkan persekutuan kasih sebagai buah ibadah adalah bagaimana persekutuan kita adalah tentang membagikan tanda-tanda surga itu tadi. Klaves Ritmi Kail membagikan tanda-tanda surgawi, melepaskan tanda-tanda surgawi, melepaskan suasana-suasana surgawi bagi sesama kita. Itu adalah persekutuan kasih, di mana persekutuan itu terwujud suasana kerajaan surga, suasana damai sejahtera. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar tentang berkumpul di dalam Tuhan, bersatu di dalam Tuhan, berapapun jumlahnya. Jika dalam nama Tuhan ada dua hal yang diterima, yaitu Kristus di tengah-tengah kita dan kemudian terkabul apa yang menjadi permintaan kita. Mengapa Kristus bisa ada di tengah-tengah orang yang berkumpul saat itu? Karena dikatakan dia berkumpul atas nama Kristus, yang menjadi pusat perkumpulan, yang menjadi pusat persekutuan adalah Kristus. Tetapi jika yang menjadi pusat perkumpulan, yang menjadi pusat pertemuan, yang menjadi pusat berkumpulnya orang-orang adalah egonya, adalah kepentingannya, maka di situ tidak ada Kristus. Yang menjadi pusat pertemuan atas nama kepentingan ego nafsu, maka di situ tidak ada Kristus dan tidak ada pengkabulan doa di sana. Ketika yang di tengah-tengah adalah, yang menjadi pusatnya adalah Kristus, bukan ego, bukan kepentingan, maka di sana tidak akan ada penghakiman, maka di sana tidak akan ada kepentingan, tetapi hanya Kristus yang ada di sana. Dengan adanya Kristus di sana, maka yang menjadi permintaan itu terkabul. Mengapa? Karena permintaan itu tetap berpusat pada Kristus. Dan ketika permintaan itu berpusat pada Kristus, maka itu berdasarkan kehendak Tuhan. Dan jika itu berdasarkan kehendak Tuhan, maka itu terkabul. Tetapi jika itu adalah kehendak pribadi, kepentingan ego, hawa nafsu pribadi, maka tidak akan terwujud. Di sini kita belajar ibadah yang berwujud dalam persekutuan kasih itu adalah tentang menjadikan Kristus dan kehendaknya sebagai pusatnya. Sehingga yang terwujud adalah bukan penghakiman, bukan merasa benar, bukan merasa paling hebat, tetapi ingin satu dengan yang lain, saling mendapatkan kembali, saling merangkul, saling memiliki, saling menopang dan menolong. Itu adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Itulah yang bersama menjadi perenungan kita. Kita bersama-sama masuk saat teduh. Persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah
ingin kami wujudkan dengan cara tidak menghakimi, merendahkan, menghina, namun ingin mendapatkannya kembali, merangkul, memiliki saudara kami kembali. Dan persekutuan dalam kasih itu dapat terwujud ketika kami menindakkan Claves Trigni Kailon, membagikan tanda-tanda surgawi, melepaskan tanda-tanda surgawi bagi sesama kami. Dan semua itu bisa terwujud ketika kami berkumpul, kami bersekutu atas nama Tuhan. Bukan ego, kepentingan, nafsu dan kepuasan kami, tetapi hanya atas nama Tuhan. Dengan demikian apa yang kami doakan, di mana semua berjalan dalam kasih Tuhan, itulah yang terjadi. Dan Bapak, saat ini kami berdoa, bersekutu, bersatu hati meskipun dalam ibadah streaming. Tetapi kami bersekutu atas nama Tuhan. Memohon untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia. Kiranya Tuhan memberkati, segera keluar dan dipulihkan dari pandemi COVID-19. Para pemimpin ilmuwan segera bisa menyelesaikan keprihatinan ini. Dan kami sebagai rakyat juga mendukung dan membantu pemerintah menghentikan penyebaran virus corona ini. Bapak yang Maha Baik, kami pada saat ini juga berdoa untuk GKJ Cipto Mening dalam setiap pelayanannya, dalam setiap tugas panggilannya, pemeliharaan iman dan pewartaan kasih keselamatan. Dalam kesederhanaan dan keterbatasannya, ada hikmat dan pertolongan Tuhan, di mana setiap jemaat, majelis, pendeta, komisi, Pok Jatim dapat bersinergi satu hati, satu pikiran, sehati sepikir di dalam Kristus dalam melaksanakan tugas panggilan. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang belajar mencari pasangan hidup dan mencari pekerjaan. Kepada mereka sungguh ada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Karenanya yang belajar Tuhan beri kerajinan, kepandaian dan kesehatan, sehingga prestasi mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mencari pasangan hidup menemukan, mengupayakan keluarga yang akhirnya menjadi tempat Tuhan, mesbah Tuhan, dan tentu keluarga yang begitu diberkati Tuhan. Yang mencari pekerjaan bahkan juga bisa membangun lapangan pekerjaan sehingga menjadi saluran berkat bagi yang lain. Kepada jemaat yang sakit, Tuhan juga memberkati hati penuh sukacita. Setiap tindakan medis dan obat yang diterima menjadi bagian dari kuasa kesembuhan Tuhan. Jemaat yang bergumul, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan, hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan pergumulan. Dan tentunya setiap jemaat yang menerima berkat Tuhan, hidupnya semakin bersyukur pada Tuhan dan memasrahkan kehidupannya bagi Tuhan. Ya Bapa, sungguh inilah menjadi permohonan dan doa kami. Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan memelihara iman, kesehatan, keselamatan, dan kehidupan keseharian kami. Dan dalam kerendahan hati, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mempersembahkan sebagai ucapan syukur pada Tuhan dan sebagai dasar persembahan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Dengan beredarnya kata persembahan, mari kita mengiringi
kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Saya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, persembahan yang sedikit dan semua berkat-Mu ya Tuhan hanya Engkau terima. Kiranya Engkau sucikan agar persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati dan mengibadah streaming ini ya Tuhan dari awal tengah sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan karena berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, tiada terbatas ya Tuhan. Walaupun kami saat ini masih beribadah lewat streaming, tapi kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap berdiri mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 256, kita satu dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.